Pasar kita sedang dalam keadaan bearish, sedang downtrend, ditunjukkan dengan IHSG kita yang terus-terusan turun. Ada banyak di antara trader yang berpikir kapan saatnya untuk entry. Saya belum akan memberikan kapan saatnya untuk entry, tapi kita akan sama-sama melihat apa saja pertanda yang mungkin kita dapatkan belajar dari pengalaman koreksi di tahun 2008. Tetap di sini. Salam jumpa Bapak Ibu traders sekalian. Di video ini kita akan sama-sama melihat kejadian di tahun 2008. Saya percaya sejarah selalu berulang. Untuk itu, saya mau mengajak kita semua sama-sama melihat apa saja yang terjadi di tahun 2008, apa saja yang terjadi di tahun 2020, sehingga kita bisa tahu kapan saat yang tepat untuk entry di pasar saham. Ini adalah chart IHSG tahun 2008, di mana kita lihat ada peraturan yang dikeluarkan mengenai buyback tanpa RUPS, ada juga peraturan mengenai perubahan auto rejection. Kedua hal itu sudah dilakukan juga di tahun 2020 ini. Kita lihat di tahun 2008, setelah peraturan itu dikeluarkan, harga sempat bergerak naik, lalu turun lebih dalam. Benar nggak? Turun lebih dalam kan itu? Lalu kita melihat setelah turun lebih dalam, sempat mantul, turun lagi, tapi nggak sedalam dasar yang pertama. Ini akan menjadi satu pertanda yang bagus bahwa IHSG sudah terjadi higher low. Oke, tapi yang saya ingin teman-teman perhatikan adalah seperti ini. Pattern ini disebut sebagai double bottom, di mana double bottom itu terkonfirmasi saat harga menembus resisten atau neckline. Yang ini neckline. Nah, di tahun 2020 tentu saja kita akan mengharapkan kejadian yang sama, walaupun nggak persis banget. Tapi teman-teman harus mengingat satu hal ini, tidak ada tren yang berbalik dalam semalam. Jadi kalau dia sedang turun, untuk berbalik menjadi tren naik, maka dia harus melalui yang namanya fase sideways. Itu terjadi tahun 2008, ditandai dengan terjadinya double bottom. Double bottom ini kita bisa katakan sebagai satu fase sideways. Harga bergerak tiap hari tapi bergerak kemana-mana. Dia tetap berada dalam rentang support dan resisten tertentu. Itu yang kita tunggu di tahun 2020. Kita setuju bahwa saat yang tepat untuk masuk di pasar adalah saat orang-orang mulai pesimis, saat orang-orang mulai ketakutan dan meninggalkan pasar saham. Tapi Anda juga orang kan? Kalau Anda juga takut, ya orang lain juga merasakan takut. Dan itu tergambar jelas pada chart di mana orang-orang pesimis lalu harga mencapai bottom. Tidak bisa Anda mengatakan bahwa saya akan menunggu sampai orang lain ketakutan, lalu saya akan keluar menyerang. Ya pada saat orang lain ketakutan, Anda juga sedang ketakutan. Itu adalah hal yang wajar, hal yang sangat lumrah. Anda nggak bisa mengharapkan bahwa pada saat orang lain ketakutan, Anda sedang dalam kondisi yang sangat serakah. Begitu kan? Nah, orang lain ketakutan, ya saya juga ketakutan. Orang lain serakah, saya juga serakah. Seperti itu biasanya. Saya setuju dengan quote yang ini. Di sini dikatakan pasar bullish itu lahir pada saat pesimis, bertumbuh di tengah skeptisme, dan menjadi dewasa di tengah optimisme, lalu mati dalam euforia. Tapi kita nggak tahu juga kapan kita mengalami ketakutan, kapan puncak pesimisme itu terjadi di tengah pasar. Kita cuma bisa mengira-ngira saja. Atau quote seperti ini. Takutlah pada saat orang lain serakah, dan serakahlah pada saat orang lain takut. Ya pada saat orang lain takut, saya sudah katakan, kita juga takut. Pada saat orang lain serakah, kita juga serakah. Itu adalah sifat dasar manusia, di mana kita akan cenderung untuk beramai-ramai. Tetapi untuk masuk di saat yang tepat, itu adalah kuncinya. Nah sekarang sebagai seorang teknikal, kita akan bergantung pada
chart, sepenuhnya pada chart. Saya nggak akan mencoba menebak-nebak di mana bottom seperti ini akan terjadi di chart tahun 2020 seperti ini. Apakah ini bottomnya? Saya nggak tahu. Apakah besok dimulai mantul? Saya juga nggak tahu. Yang saya tahu adalah saya belum berani untuk entry saat ini. Dan saya merasa belum saatnya saya entry. Kalau kita melihat di chart tahun 2020 belum ada terjadi fase sideways. Kalaupun kita bisa mulai mengira-ngira, ini ada satu pattern yang terjadi, namanya V pattern, di mana harga menukik dengan cepat lalu berbalik juga dengan sangat cepat. Itu tahu baru setengahnya yang kita lihat. Kalaupun ini adalah dasarnya, kita belum tahu sampai terkonfirmasi. Tren itu akan tetap ada dan kita harus beranggapan bahwa tren itu masih berjalan sampai kita melihat suatu tanda yang sungguh-sungguh atau suatu pertanda yang kuat bahwa tren sudah berakhir. Sampai saat ini kita belum melihat. Kalaupun ada kenaikan seperti ini di candle terakhir, yaitu adalah kenaikan yang wajar. Sudah turun terlalu dalam kemudian dia berbalik. Teman-teman tentu ingat, dalam beberapa video terakhir ini saya punya Fibonacci ada 423,6 yang saya katakan sebagai support, yang mungkin saja teman-teman bisa periksa apakah benar ada support yang membuat IHSG mantul. Tetapi apakah support itu kuat? Beberapa kali kita sudah buktikan bahwa ya support yang kita lihat itu berhasil menahan pergerakan harga untuk sementara waktu. Jadi untuk saat ini saya belum akan mengatakan, dan kayaknya di masa yang akan datang juga saya nggak bisa mengatakan. Paling enggak yang saya tunggu adalah konfirmasi tren sudah berbalik. Misalnya seperti ini. Dalam kondisi saat ini adalah resisten IHSG. Apabila IHSG berhasil menembus resisten ini, maka saya akan menyatakan saatnya untuk membeli sebagai antisipasi kalau IHSG sudah berbalik arah. Tetapi bila ternyata IHSG hanya false break, ya saya akan melakukan cut loss lagi. Itu adalah hal yang biasa di pasar saham. Kalau kita melihat suatu harga sudah menembus resisten, tapi ternyata cuma pura-pura gitu. Naik sebentar, 2-3 hari dia turun lagi. Atau dalam kasus lain, seperti yang kita analisa di video sebelumnya, di video ini. Bisa lihat ya, ini bisa saja terjadi. Misalnya, dia membentuk pattern head and shoulder, inverse head and shoulder tepatnya, karena dia lagi ada di bawah. Kemudian teman-teman akan mulai berpikir, oke, dia sudah sampai di batas neckline. Waktu yang tepat untuk membeli adalah pada saat pattern ini terkonfirmasi, yaitu pada saat harga menembus neckline. Disitulah kemudian kita mulai melakukan pembelian dengan mengandalkan pattern inverse head and shoulder. Kalau ternyata gagal sebagai inverse head and shoulder, kita cut loss lagi. Itu bisa saja terjadi. Misalnya kita menduga terjadi inverse head and shoulder, tapi ternyata bukan itu yang dimaksud. Misalnya dia membentuk double bottom atau triple bottom, toh kita nggak pernah tahu. Yang kita bisa pegang bahwa untuk membalik tren dari bearish menjadi bullish diperlukan suatu fase sideways. Nah, kita akan tunggu fase sideways itu. Apakah dia inverse head and shoulder seperti ini atau double bottom seperti yang ini? Yang kita bisa lakukan adalah entry pada saat kita mendapatkan konfirmasi yang cukup meyakinkan bahwa tren sudah berbalik arah. Jadi di sini kita tidak ada sistem menduga-duga, tidak ada sistem meramal, tidak mencoba mendahului masa depan. Semuanya memang berdasarkan apa yang kita ketahui, berdasarkan data yang sudah ada di masa lampau. Jadi syarat saya untuk teman-teman, untuk mendapatkan saat yang tepat untuk membeli saham, apalagi Anda seorang trader, pengguna teknikal, maka tunggulah sampai benar-benar terkonfirmasi menembus satu resisten. Masih nggak tahu sampai di mana resistennya lagi, tapi jangan stop tendensian. Nanti kita akan update kalau ada pertanda bagus dari IHSG untuk mulai membeli. Salam cuan untuk kita semua.
Bisa jadi dia naik menyentuh resisten, kemudian dia turun lagi membentuk double bottom, membentuk triple bottom, kita sama sekali belum tahu. Merupakan suatu gerakan tanpa bola, atau dia melenceng dari, apabila IHSG berhasil menembus resisten. Saat kita membeli adalah waktu yang tepat untuk membeli adalah pada saat ini kemungkinan yang akan terjadi, lalu kita entry pada saat menembus resisten. Artinya dalam kasus lain, contoh yang lainnya, misalkan ini adalah di jalan turun sesuai dengan analisa kita di video yang ini,